dipanggil untuk memberikan keterangan di Polres Jakarta Timur sehubungan dengan adanya laporan tentang pencemaran nama baik dan fitnah ya yang dilakukan oleh pihak yang sudah dilaporkan di Jakarta Selatan seperti itu. Makanya tadi dipanggil kembali untuk pemeriksaan lanjutan dan menyerahkan juga bukti-bukti apa yang dimaksud pada tujuan terhadap penghinaan dan fitnah ya. Maka tadi diserahkan berbentuk baik secara print maupun secara dengan video-video untuk memberikan keterangan maksud dan tujuannya, apa yang dilakukan fitnah, apa yang dimaksud, apa yang telah di dalam pemberitaan itu, maka diminta keterangan-keterangan seperti itu. Jakarta Selatan saat ini belum ada pemanggilan yang dilaporkan oleh pihak si Aji Barka itu. Namun Ayat Hakim Malik melaporkan si Aji Barka di Polda, tapi dilimpahkan di Jakarta Timur karena dia melihat pada waktu itu konten-konten baik secara di YouTube maupun di beberapa media ya yang mengatakan bahwa Ayat Hakim Malik itu adalah sebagai penipu dan pembohong. Maka dia disitulah tergores pikirannya sehingga bahwa dia melakukan tindakan fitnah itu seperti itu. Ini belum ada pemanggilan apapun, bentuknya tidak ada. Kita sambil menunggu, maka ini panggilan ini telah yang dilaporkan oleh pihak si Ayat Hakim Malik kepada si Aji Barka seperti itu. Dia selalu siap apabila ada pemanggilan, maka dia siap hadir memberikan penjelasan-penjelasan apa yang dimaksud pada laporan itu. Maka dia akan menyerahkan juga sebagai bukti-bukti awal dengan cara dia berbisnis ya. Berbisnis itu kan artinya terhadap Aji Barka dengan si Ayat Hakim Malik gitu. Kemudian Ayat Hakim Malik itu menggunakan anaknya untuk melakukan pemasaran terhadap barang herbal itu ya. Yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Nah, itu yang saya tahu seperti itu. Nah, kenapa dilaporkan di Jakarta Selatan? Harusnya kan pada saat perjanjian yang ditandatangani adalah di Jakarta Timur. Mengapa dia harus dilaporkan di Jakarta Selatan? Kita tidak mengerti di dalam laporan itu. Yang seharusnya ini tempo deliktinya ya adanya di Jakarta Timur, tapi tiba-tiba dilaporkan di Jakarta Selatan. Saya tidak memahami tentang itu. Kenapa bisa di sana gitu? Harusnya di Jakarta Timur juga. Laporannya sudah ada, tapi ini dalam pemeriksaan belum ada. Tapi ketika nanti di saat dipanggil, dia akan mempersiapkan segala bentuk apa yang diduga terhadap 3782, maka dia akan siapkan barang-barang bukti itu dan fakta-fakta bukti baik perjanjian, pernyataan maupun yang lain-lain ya, maka dia akan serahkan kepada penyidik seperti itu. Secara hukum ya, ini kan perjanjian di antara kedua belah pihak ya, maka perjanjian itu sudah jelas. Apabila di kemudian hari ada perselisihan persengketaan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka dapat dilakukan di pengadilan Jakarta Timur. Tapi mengapa tiba-tiba dituduhnya bahwa Ayat Hakim Malik ini dengan di YouTube ya, dengan di YouTube dikatakan bahwa ini adalah suatu penipuan dan pembohongan. Padahal barang yang telah diserahkan itu sudah diambil 1 kilo. Waktu itu 2 kilo. Tapi yang 1 kilo sudah diambil, yang 1 kilonya ada. Tapi dia tidak mau ambil. Nah, sedangkan si Ayat Hakim Malik telah melakukan penjualan barang itu kepada anaknya, yaitu berbentuk herbar ya. Herbar saffron itu kemudian sudah dilakukan juga beberapa banyak, kemudian sudah dibayar, tapi komisi tidak dibayar, seperti itu. Benar itu ya, jadi berarti ketika dia laporkan itu dia preskon. Nah, mengatakan bahwa si Ayat Hakim Malik itu dianggap tidak benar lah ya, dituduh ucapan yang tidak baik, sehingga dipikir bahwa dia adalah seolah-olah benar-benar diyakinkan bahwa dia telah menggelapkan, ternyata barang itu masih ada gitu. Nah, makanya dia bertindak menggunakan jasanya saya sudah somasi 2 kali, ternyata tidak ada tanggapan tersebut,
sehingga bahwa akhirnya Hayat Hakim Malik melakukan laporan kepada Metro Jaya. Pada Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Jakarta Timur sesuai pada saat itu tempo deliktinya, seperti itu. Ya, di sini masih ada kesempatan ya, kalau kedua belah pihak saling sadar dan saling mengerti di antara kedua pihak ya, tidak berseteru, itu pasti dibuat untuk membuka pintu perdamaian. Jadi arti kata tidak ada lagi bertentangan terhadap hukum ya. Itulah yang saya jelaskan. Terhadap penyidik yang telah diberikan keterangan tadi ya, tadi dijelaskan semua, maka langkah-langkah penyidik selanjutnya akan menunggu memanggil para saksi yang melihat konten-konten yang telah ada baik di YouTube maupun di beberapa media seperti itu. Tidak, pada saat itu dia ada di mall berteman, dia ketika itu dia bertemu dengan temannya, maka saat itu dia mengatakan bahwa ada ditunjukkan suatu konten YouTube yang mengatasnamakan dirinya dia, sehingga diperlihatkan. Maka dia telepon saya, ini ada ini, bagaimana untuk lanjutnya? Maka dia berikan saya kuasa, maka saya lakukan untuk memperingati agar ini tidak berkepanjangan. Ternyata setelah saya lakukan 2 kali surat somasi, sama sekali tidak punya jawaban terhadap somasi saya, seperti itu. Kita selagi masih sehat ya, tidak usah berpikir yang negatif. Kalau memang umpamanya bisa duduk bareng, itu pasti selesai dengan baik dan damai. Lebih baik berperkara, lebih bagus dia berdamai. Tidak ada yang namanya untung untuk berperkara ya. Nah, saya selaku kuasa hukum ya, saya senang untuk mendamaikan orang. Kalau berperkara kita pasti tidak akan selesai.